Baik, saya lanjutkan video kali ini. Saya akan melepas askruk dan cek askruk ya. Kalau positifnya sih pasti stangnya pasti kena, kemudian bearing juga pasti kena. Tapi ini cara saya untuk melepas dan ngecek askruk ya. Untuk melepas askruk, kebetulan saya punya tracker. Saya pakai tracker. Biasanya sih dipukul bisa, tapi saran saya pakai tracker. Kalau saya pakai tracker, biasanya tracker ini digunakan untuk askruk 2 tak ya. Yang ada sih yang untuk matic rata-rata memang yang matic baru-baru sekarang ini pasti yang sebelah. Salah satunya ada yang kenceng, ada yang rapat. Jadi ada suwean yang rapat. Nah, kebetulan di Vario 125 Ult ini yang bagian rengkes kiri ya, yang askruknya lengket atau seretnya suweannya suwean rapatnya di bagian tracker sebelah kiri. Ini saya pakai tracker, modelnya tracker seperti ini. Di trackernya ada tiga dudukan ya, tinggal pasang aja, nanti di track krek lumayan ini, jadi lumayan berat. Kalau dipukul sih saran saya jangan ya, kalau saran saya jangan dipukul untuk melepas askruk ini. Ada beberapa cara yang kalau dipanasin juga bisa, tapi saran kalau dipanasin itu waktu pasangnya ya. Waktu pasang bisa dipanasin, juga bisa pakai tracker. Tapi kalau melepas saran saya tetap pakai tracker. Karena kalau dipanasin nanti otomatis seal askruknya juga rusak. Model trackernya seperti ini. Nah, setelah kondisi seperti ini sudah terpasang dengan baik, kemudian posisi center ya udah imbang ya, di 3 titiknya harus seimbang biar waktu mutar ini enggak miring. Nah, ini udah mulai lepas, ini biasanya akan bunyi krek 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 krek. Nah, seperti ini saya contohkan ini. Tak. Jadi awal-awal akan bunyi tak gitu. Kalau sudah bunyi tak berapa kali ya, mungkin sekitar, biasanya kalau saya 2-3 kali bunyi akhirnya agak ringan. Itu pas awal menekan itu bunyi tak tak. Nah, ini saya tes. Nah, ternyata kenceng ya suaranya. Nah, ini seperti besi ketemu besi ya. Kalau sebenarnya standarnya sih juga bunyi, tapi bunyinya bukan tak, tapi tep 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 gitu ya. Kalau ini agak beda. Ini bunyinya krek krek, berarti seperti besi ketemu besi ya. Kocak parah ya. Krek krek krek. Oh, kocak parah nih. Setelah saya pastikan ya, Eh, tadi kondisi stang memang kena, stang piston memang kena, atau stang sakernya kena, kemudian saya juga ganti bearing askruk ya. Nah, ini sih nanti saya tawarkan ya ke pemilik motor untuk ya ditawarkan lah. Ini di diganti stang dan pistonnya, atau ada opsi lain, biasanya saya tukar tambah bisa. Baik, lanjut. Ini saya cek bagian blok op. Nah, ini ini sudah saya bersihkan. Kalau ingin tahu aslinya silakan lihat di video sebelumnya, video yang di awal-awal waktu bongkar cover blok op itu. Waduh, olinya yang nempel, yang lengket parah ya. Ini intake manifold hitam ini. Ini lumayan, ini sudah sedikit saya bersihkan. Kemudian ruang bakar pun kerak ada oli ya nempel ya, di warna hitam seperti ini, kerak hitam. Ini memang untuk memastikannya saya pastikan ini memang ada oli yang masuk di ruang bakar. Jadi di ruang bakar ini keraknya berwarna hitam ya. Harusnya kalau untuk motor injeksi sih biasanya keraknya itu lebih bersih ya. Kecuali kalau memang pemakaian BBM-nya pakai yang lebih bagus, bersih sekali biasanya. Kerak pun sedikit sekali. Yang pasti warna coklat agak keputihan di klep buang biasanya. Nah, ini saya cek untuk intake manifold dan exhaust manifold. Untuk lubang intake dan lubang exhaust ya. Ini untuk intake saya masukkan BBM.
sampai paling tidak separuh atau kalau bisa penuh sih, kalau biar penuh. Jadi dibiarkan sebentar, biasanya saya biarkan antara 3 sampai 5 menit ya, saya lihat. Tapi kalau emang kebocorannya parah biasanya ini sudah terlihat ini. Tapi ini bagus ya, nggak bocor, tapi rembes sedikit ini. Bagus nggak bocor, tapi lubang intake manifold kan kotor banget ya. Pasti saya bongkar. Ini untuk ngecek aja, saya cek ini, saya cek ada rembes atau bocor nggak di glabnya. Ternyata nggak ada, namun karena lubang intake manifold ini keraknya banget, berarti saya bersihkan, saya bongkar. Kemudian tes yang di ini, di lubang buang. Ini lubang masuk, lubang innya oke ya. Setelah memastikan untuk intake exhaust, cek bocoran klep, lanjut aja. Ini lubang buangnya. Nah, ini untuk exhaust ya. Jadi untuk lubang buang ini sama sih. Saya caranya coba sama, saya masukkan BBM kalau bisa penuh, minimal setengah lah, terisi setengah lah. Jadi nanti dibiarkan sebentar antara 3 sampai 5 menit. Kalau ada rembes, kalau saran saya tetap sekur. Nah, ini untuk lubang buang ini saya cek. Nah, lubang buang rembes ini. Nah, ini ya, rembes ini lubang buang. Nah, rembes di bagian bawah ini. Nah, ini bagian bawah basah ini. Nah, ini ya, bagian bawah ini basah ini. Ini harus skor ulang. Ya, semuanya skor ulang sih, cuman yang agak diskor lebih teliti yang bagian buang ya. Ini skorannya lebih teliti. Oke, nah ini ya kelihatan. Nah, ini basah ini. Saya lanjutkan. Ini kondisi rengkes sudah saya bersihkan. Sudah bersih ya, sudah bersih banget. Rengkes untuk kanan kiri sudah saya bersihkan, tinggal pasang aja. Nah, ini bagian saya cek sealnya ya, untuk seal askruk bagian rengkes kiri saya cek, ternyata keras ya, dan ada sobek sedikit. Nah, tapi ya daripada beresiko saya ganti aja. Nanti untuk seal askruk sebelah kiri saya ganti. Nanti sih memang saran kedua-duanya ganti, kanan kiri ganti ya. Kebetulan ini di video ini saya tunjukkan saya melepas seal askruk bagian kiri. Kemudian kondisi rengkes bagian dalam udah saya bersihkan dari oli yang lengket yang nempel ya. Nah, ini sebelum saya pasang askruk saya kasih oli dulu. Bagian rumah bearingnya, rumah bearing askruk saya bersihkan dulu. Seperti ini. Nah, usahakan pakai oli baru ya, oli baru lah, jangan pakai oli bekas lah. Saran saya pakai oli baru. Kemudian ini bagian yang kanan, rengkes kanan ini juga saya kasih oli. Baik, kemudian untuk askruknya sendiri. Untuk askruk ini kebetulan pemilik motor tidak diganti stang atau ganti bearing ya, tapi diganti tukar tambah sih, tukar tambah askruk karena mudah ini. Untuk Vario 125 ut mudah ya. Nah, ini nggak ada bekas untuk melepas platnya ini. Jadi ini second. Jadi ini askruk bekas tukar tambah. Kondisi bearing masih bagus, kanan kiri bagus, nggak ada masalah sih. Karena ini bergaransi juga. Nah, saya cek bearingnya kanan kiri masih bagus, nggak ada masalah. Kemudian asporosnya juga center. Nah, ini asporos bagian ini center, karena yang sebelumnya kan asporosnya itu limbung ya, jadi goyang sedikit loh. Jadi nanti daripada beresiko saya ganti sekalian. Nah, ini untuk askruk normal seperti ini, bukan tek tek tapi plek 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 plek. Nah, ini plek 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 ini enggak masalah ini. Ini masih oke ini. Di plek 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 plek. Kalau yang seperti besi besi tak 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 itu wajib diganti. Kalau ini masih plek plek plek, masih normal ini karena juga bekas ya dan garansi. Oke, lanjut lagi.